Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam nama budaya, salam harmoni. Saya Niputu Lydia Ariswari, absen 18 dari BKB. Saya Ketut Dewi Gayatri Wahini, absen 2 dari kelas B. Di sini kami akan mempresentasikan materi yaitu landasan bimbingan dan konseling. Landasan dalam bimbingan dan konseling pada hakikatnya adalah faktor-faktor yang wajib diperhatikan dan dipertimbangkan khususnya oleh seorang konselor selaku yang memberi layanan bimbingan dan konseling. Ibarat sebuah bangunan, untuk dapat berdiri tegak dan kokoh tentu membutuhkan fondasi yang kuat dan tahan lama. Apabila bangunan tersebut tidak memiliki fondasi yang kokoh, maka bangunan itu akan mudah goyah atau bahkan ambruk. Demikian pula dengan layanan bimbingan dan konseling, apabila tidak didasari oleh fondasi atau landasan yang kokoh, akan mengakibatkan kehancuran terhadap layanan bimbingan konseling itu sendiri dan menjadi taruhannya adalah individu yang dilayani. Secara umum, terdapat 4 aspek pokok yang mendasari pengembangan layanan bimbingan dan konseling, yaitu landasan filosofis, landasan psikologis, landasan sosial budaya, dan landasan ilmu pengetahuan atau ilmiah dan teknologi. Yang pertama, landasan filosofis. Landasan filosofis merupakan landasan yang dapat memberikan arahan dan pemahaman, khususnya bagi konselor, dalam melaksanakan setiap kegiatan bimbingan dan konseling yang lebih bisa dipertanggungjawabkan secara logis, etis, maupun estetis. Bagaimana yang sudah pernah kita jelaskan, berikut adalah ulasan landasan filosofis. Yang pertama, manusia adalah makhluk rasional yang mampu berpikir dan mempergunakan ilmu untuk meningkatkan perkembangan dirinya. Yang kedua, manusia dapat belajar mengatasi yang dihadapinya apabila dia berusaha memanfaatkan kemampuan-kemampuan yang ada pada dirinya. Yang ketiga, manusia berusaha terus-menerus memperkembangkan dan menjadikan dirinya sendiri khususnya melalui pendidikan. Yang keempat, manusia dilahirkan dengan potensi untuk menjadi baik dan buruk, dan hidup berarti upaya untuk mewujudkan kebaikan dan menghindarkan atau setidaknya mengontrol keburukannya. Yang kelima, manusia memiliki dimensi fisik, psikologi, dan spiritual yang harus dikaji secara mendalam. Yang keenam, manusia akan menjalani tugas-tugas kehidupannya dan kebahagiaan manusia terwujud melalui pemenuhan tugas-tugas kehidupannya sendiri. Yang ketujuh, manusia adalah unik, dalam artian manusia itu mengarahkan kehidupannya sendiri. Manusia adalah bebas merdeka dalam berbagai keterbatasan untuk membuat pilihan-pilihan yang kebebasan ini memungkinkan manusia berubah dan menentukan siapa sebenarnya diri manusia itu dan akan menjadi apa manusia itu. Yang kesembilan, manusia pada hakikatnya positif yang pada setiap saat dan dalam suasana apapun, manusia berada dalam keadaan terbaik untuk menjadi sadar dan berkemampuan untuk melakukan sesuatu. Yang kedua, landasan psikologis. Landasan psikologis. Penjelasan ini saya kutip dari Google. Mungkin teman-teman bisa menambahkan dalam catatan. Psikologis merupakan kajian tentang tingkah laku individu. Landasan psikologis dalam bimbingan dan konseling memberikan pemahaman tentang tingkah laku individu yang menjadi sasaran layanan. Hal ini diperlukan karena ruang lingkup bimbingan dan konseling adalah ruang lingkup klien yang perlu diubah atau dikembangkan. Landasan psikologis mengemukakan beberapa hal pokok yang menjadi pengaruh terhadap layanan bimbingan dan konseling, yaitu tingkah laku, motif, dan motivasi,
pembawaan dan lingkungan, perkembangan dan tugas-tugas perkembangan, belajar dan penguatan, dan kepribadian. Yang pertama, ada tingkah laku. Tingkah laku individu tidak terjadi dalam keadaan kosong, mengandung latar belakang, latar depan, sangkut paut, dan isi tertentu. Tingkah laku berlangsung dalam lingkungan tertentu yang di dalamnya terdapat unsur waktu, tempat, dan berbagai kondisi lain. Tingkah laku merupakan perwujudan hasil interaksi antara keadaan intern dan ekstern. Yang kedua, motivasi dan motif. Dorongan yang menggerakkan seseorang dalam bertingkah laku. Dorongan yang ada pada diri seseorang menggerakkan orang itu untuk melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang terkandung dalam pendorong itu. Pengelompokan motif. Yang pertama ada motif primer. Motif primer didasari oleh kebutuhan asli yang ada pada diri individu sejak ia lahir ke dunia yang meliputi dorongan fisiologis seperti makan, minum, bernafas, dan bergerak, dan dorongan umum seperti perasaan takut, kasih sayang, ingin tahu, dan berusaha atau menyerang. Yang kedua ada motif sekunder. Motif sekunder tidak dibawa sejak lahir, melainkan terbentuk bersamaan dengan proses perkembangan individu yang bersangkutan, antara lain dorongan untuk belajar, ilmu pengetahuan, dorongan untuk mengejar suatu kedudukan, dorongan berprestasi, motif-motif objektif, dorongan ingin diterima, dihargai, persetujuan merasa aman, dan yang terakhir dorongan untuk dikenal. Selanjutnya ada perkembangan individu. Sejak masa konsepsi dalam rahim ibu, bakal individu yang telah ditakdirkan ada itu berkembang menjadi janin, janin menjadi bayi, bayi lahir ke dunia, terus berkembang menjadi anak kecil, anak usia SD, remaja dewasa, akhirnya manusia usia lanjut. Dengan demikian, jelas bahwa perkembangan individu itu tidak sekali terjadi, melainkan bertahap kesinambungan. Selanjutnya ada belajar dan penguatan. Belajar merupakan salah satu konsep yang sangat mendasar dari psikologi. Topik tentang belajar menjadi materi dasar dan pokok dari pembahasan psikologis, bahkan menjadi inti dalam penjelasan tentang persepsi dan berpikir, kemampuan dan imajinasi, berargumentasi, dan menilai atau mempertimbangkan sikap, ciri-ciri kepribadian, dan sistem nilai, serta perkembangan dan organisasi kegiatan yang membentuk kepribadian individu. Belajar adalah upaya untuk menguasai sesuatu yang baru dengan memanfaatkan apa yang sudah ada dari individu. Maka dari itu, para konselor perlu mengenal dan memahami teori-teori belajar yang telah dikembangkan oleh para ahli seperti teori pembiasaan dan keterpaduan, teori Gestalt, teori perkembangan kognisi, teori proses informasi, dan proses peniruan. Selanjutnya ada kepribadian. Sering dikatakan bahwa ciri seorang adalah kepribadiannya. Dalam psikologi, kepribadian masih sulit dicapai. Pengertian kepribadian menurut beberapa ahli psikolog umumnya terpusat pada faktor fisik dan genetika, berpikir dan pengamatan, serta dinamika motivasi dan perasaan. Konselor perlu memahami kompleksitas kepribadian klien di samping mampu memilah ciri-ciri yang dapat diukur. Tugas konselor mengoptimalkan perkembangan dan pendayagunaan predisposisi atau ciri kepribadian individu ke arah hal-hal positif sesuai tingkat perkembangan dan kebutuhan individu yang bersangkutan. Secara umum, landasan psikologi merupakan landasan yang dapat memberikan pemahaman bagi konselor tentang perilaku individu yang menjadi sasaran layanan atau klien. Kajian dalam psikologi yang perlu dikuasai oleh konselor adalah motif dan motivasi, pembawaan dan lingkungan, perkembangan individu, belajar, balikan, dan penguatan, serta kepribadian.
Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, Dewi Gayatri. Baik, selanjutnya di sini yang ketiga ada landasan sosial budaya. Landasan yang jadi landasan sosial budaya ini adalah landasan yang dapat memberikan pemahaman tentang dimensi kesosialan dan dimensi kebudayaan. Dan landasan sosial budaya ini pun dibagi beberapa kelompok. Yang pertama, adanya individu sebagai produk lingkungan budaya. Organisasi, lembaga-lembaga keagamaan, keluarga, dan lingkungan sekitar secara menyeluruh memberikan pengaruh yang kuat terhadap sikap dan pola hidup masyarakat. Jadi, terkadang masyarakat atau individu itu dapat terbentuk sikapnya dan sifatnya dari lingkungan sekitar mereka. Yang kedua, ada bimbingan konseling. Yang kedua itu ada bimbingan konseling antar budaya. Komunikasi di dalam proses bimbingan konseling akan lebih mudah jika konselor dan konseli berasal dari latar belakang budaya yang sama daripada berasal dari latar budaya yang berbeda. Jadi terkadang komunikasi antar konselor dan konseli akan lebih nyambung atau lancar jika kedua pihak berasal dari budaya yang sama. Selanjutnya, yaitu faktor sosial budaya yang membutuhkan bimbingan. Yang pertama ada perubahan konstelasi keluarga, yang kedua ada perkembangan pendidikan, yang ketiga ada dunia kerja, selanjutnya ada perkembangan kota metropolitan, perkembangan komunikasi, seksisme dan rasisme, dan kesehatan mental, perkembangan teknologi, dan yang terakhir ada kondisi moral dan keagamaan. Jadi, faktor-faktor inilah yang memerlukan suatu bimbingan dan faktor-faktor inilah yang dapat merubah sikap dan sifat kita. Dan yang terakhir ada kondisi sosial ekonomi. Kondisi sosial ekonomi inilah yang paling jadi kondisi sosial ekonomi inilah yang lebih mendasari dari perubahan sikap suatu individu. Yang keempat ada landasan ilmu dan teknologi. Jadi landasan ini membicarakan sifat keilmuan, bimbingan, dan konseling. Dalam landasan ini dibagi juga beberapa kelompok, yaitu keilmuan, bimbingan, dan konseling, peran ilmu lain dan teknologi dalam bimbingan dan konseling, dan pengembangan bimbingan konseling melalui penelitian. Jadi di landasan ilmiah ini lebih merujuk kepada keilmuan dan beberapa penelitian untuk menemukan bagaimana manusia itu. Dan yang terakhir ada landasan pedagogis. Pedagogis di sini ada dua, yaitu pedagogik dalam artian khusus dan pedagogik dalam artian luas. Dari artian khusus, menurut Prof. D.R.J. Hoxall, pedagogik adalah ilmu yang mempelajari masalah bimbingan anak. Dan sedangkan pedagogik dalam artian luas diartikan pendidikan dalam arti luas adalah usaha manusia untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya yang berlangsung sepanjang hayat. Lalu di sini ada pendidikan sebagai inti proses
bimbingan dan konseling, dan pendidikan lebih lanjut sebagai inti tujuan bimbingan dan konseling. Pada dasarnya, pedagogis itu adalah sebuah pendidikan merujuk kepada anak. Yang pertama itu ada pendidikan sebagai inti proses bimbingan dan konseling. Dua ciri yang menandai berlangsungnya upaya pendidikan, yaitu peserta didik yang terlibat di dalamnya menjalani proses belajar dan kegiatan tersebut bersifat normatif. Yang kedua, ada pendidikan lebih lanjut sebagai inti tujuan bimbingan dan konseling. Apabila suatu kegiatan atau program pendidikan selesai, individu tidak akan selesai sampai sana. Ia akan maju terus dengan kegiatan dan program lainnya. Jadi pendidikan lebih lanjut ini sama seperti kita, para mahasiswa, jika kita sudah selesai atau sudah wisuda, maka kita tentunya tidak akan diam saja menjadi pengangguran, tentunya juga kita akan melanjutkan ke dunia kerja untuk mencari ilmu-ilmu lainnya. Sekian dari kelompok kami. Jadi pada intinya landasan bimbingan konseling ini sangatlah penting bagi seorang konselor untuk menjalankan tugasnya. Baik, sekian dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih dan maaf apabila ada salah kata. Kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.